Quran surah ke-33 ayat 21 Al-Ahzab. Perhatikan kalimatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah. Perhatikan pelan-pelan. Ya, ini kaidah, kalimatnya singkat, sederhana, tapi isinya sangat padat. Satu, perhatikan. Uswah. Uswah ini satu artinya sesuatu yang selalu menjadi teladan, yang terbaik. Ya, pelan-pelan. Fokus ya, fokus. Kalau disebutkan uswah berarti sesuatu yang terbaik, paling baik. Jadi kalau ada yang mengajarkan sebuah tuntunan, kemudian Nabi membawa tuntunan, maka yang dari Nabi itu yang terbaik. Tinggalkan yang lain, ambil yang dari Nabi. Bisa di pelajaran di sekolah diajarkan makan sambil duduk ya. Makan dengan tangan kanan, itu baik. Tapi Nabi mengatakan, idza quddimat ta'am, kalau makanan sudah dihidangkan, faltaqna, maka qanaah, jangan persoalkan yang tidak ada, cukupkan dengan yang ada. Nikmati itu. Khudh bi yaminika, ambil dengan tangan kananmu, mayalika yang paling dekat, samillah, kemudian sebut nama Allah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Maka petunjuk Nabi itu yang terbaik. Jelas di sini? Itu baru makan, belum jalannya, belum nengoknya, belum macam-macamnya. Baik. Uswah yang kedua, artinya keteladanan yang meluas sifatnya. Jadi kalau ada orang belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misal, kemudian dia belajar, maka orang ini akan jadi teladan. Lalu ada orang belajar lagi dari sini, maka orang ini akan jadi teladan. Di setiap yang belajar dari sini akan meluas keteladanannya. Di siapapun yang ngambil dari sini, pasti akan jadi contoh bagi yang lainnya. Itu pasti itu sifatnya. Dan hebatnya, ini dibacanya apa tadi? Uswah. Itu bacaan dari Hafiz. Ya, bacaan qiraah Hafiz dari Asim. Dalam ilmu qiraat, baca Quran itu minimal ada 7 riwayat nanti. Ini bisa dibaca dengan uswah, bisa dibaca dengan iswah. Di riwayat Qalun atau Warsh dari Nafi, bacaannya pakai iswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Coba lihat sekarang, fokus ya. Kita ambil sedikit saja ilmu tafsir. Kalau uswah harakatnya di atas di bawah? Atas. Kalau atas tinggi atau rendah? Tinggi. Baik, yang di atas itu kasrah atau fathah? Kasrah, dhammah. Tuh lihat. Baik ya, dhammah dia. Dhammah, ya. Kita sepakati aja ya, kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam, ya kan? Baik. Malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, wallahu a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat, semua tahu, ngarang lagi gitu ya. Kita kembalikan, wallahu a'lam. Baik, ini harakatnya apa? Jangan katakan wallahu a'lam. Maksudnya ini dhammah baik ya. Dhammah. Dhammah itu artinya mengumpul, banyak, mengumpul. Jadi mengucapkan dengan lisan mengumpulkan. Ya, dhammah, banyak, berkumpul. Kalau i harakatnya di atas di bawah? Di bawah. Rendah atau tinggi? Rendah. Kecil atau besar? Kecil. Makanya disebut dengan kasrah. Kasrah itu sesuatu yang pecah, kecil, rendah. In kasar jujaj, kaca pecah. Bukankah melahirkan pecahan-pecahan? Kecil, makanya harokatnya dibaca tipis, kecil. Tipis. Ibu keluar deh malam-malam di sini ya. Jam 2 ada suara tipis gitu ya. Tipis itu. Kecil. Perhatikan, kenapa bisa dibaca dengan 2 riwayat, 2 harakat? Ingin memberikan kesan makna bahwa yang dari Rasul itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecilnya jadi teladan. Yang kecil ya. Senyumnya, jalannya, nengoknya, ya Muhammad, menengok keseluruhannya. Labbaik, salami, Masya Allah. Itu baru yang kecil-kecil, belum yang tinggi-tinggi. Ya. Pak Adi, itu bukan. Belum, ya. Itu masih kecil tuh, belum yang tinggi-tingginya. Jadi Anda bisa mengambil dari yang paling kecilnya sampai yang paling tingginya kalau mau silakan. Ya. Pernah Anda baca riwayat tentang, saya beri contoh yang tinggi satu aja, amalan Nabi. Pernah baca riwayat tentang sholat malamnya Nabi? Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu Masya Allah, Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya, kaifa kanat salatul Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail? Bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, la tas'ala an husnihinna wa tulihinna. Enggak usah ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Penasaran Abdullah bin Mas'ud dengan Hudzaifah al-Yamani. Satu kali diikuti Nabi ketika sedang di luar, diikuti salat beliau, salat Nabi. Allahu Akbar. Ternyata rakaat pertamanya Pak, itu pantas bengkak kakinya itu. Rakaat pertamanya Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Surga tingkat tinggi. Rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah.
Dikira akan ruku, ternyata nyambung sampai ke Ali Imran. Al-Baqarah itu 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung sampai ke An-Nisa. 176 ayat. Begitu An-Nisa baru ruku. Nabi Rasul dekat dengan surganya, langsung dijamin masuk surga tanpa hisab, bebas dari kesalahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman, langsung ruku. Besoknya Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani tidak ikutan lagi. Betul, bukan karena capek. Awas, jangan keliru. Bukan karena capek, lelah, tidak. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau katakan, khiftu, kata beliau, alla akhsha'a fis salat. Saya khawatir tidak bisa khusyuk dalam salat karena sering menduga, ini Nabi kapan rukunya nih? Sekarang bukan, bukan. Terus lagi, bukan. Itu menduga begitu. Ya. Kalau salat malam lama biasa, Pak. Anda silakan cek ya. Silakan cek di kitabnya Imam An-Nawawi. Sebelum mengarang Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, itu beliau menulis kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Bagaimana cara kita belajar dengan baik plus memulai dengan menghafal Quran. Itu ada terbitan Darun Nafais, warnanya kuning, 187 halaman. Anda buka halaman ke-47, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Bagaimana dikisahkan di situ oleh beliau, Masya Allah. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat mulia, pebisnis, aktivitasnya banyak luar biasa. Bapak Ibu sekalian, masih bisa menunaikan sholat malam sampai khatam Quran. Saya nggak ada bayangkan, sampai khatam Quran. Cuma ketika melihat Nabi, mereka jadi bingung, ini kapan rukunya nih? Di mana posisi beliau itu akan ruku? Karena akan diikuti gitu. Ya besoknya nggak ikutan lagi, karena selalu menebak-nebak gitu kan. Tapi poinnya adalah, Nabi bisa menunaikannya dengan luar biasa. Nabi Rasul, dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, bebas dari kesalahan. Surganya langsung, tingkat paling tinggi. Masya Allah. Salat malamnya, rakaat pertama, bengkak-bengkak kaki 5 juz 4 halaman. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Jangankan sholat sunnahnya, dipanggil fardu masih terlambat juga. Cita-cita masuk surga bertemu dengan Nabi, Masya Allah. Di mana amalan kita? Ya. Jadi ini tidak mudah mengikuti yang berat ini. Ya. Saya pernah ngajar di Bekasi, ada gerhana Pak, khusuf. Itu komunitasnya senang dengan tuntunan Nabi. Begitu saya mau pimpin sholat, saya berbalik dulu, saya katakan, Bapak Ibu sekalian, ini ada sholat gerhana, jarang-jarang ada seperti ini, pahalanya banyak. Ya, ingin kita pastikan sesuai dengan Nabi SAW atau ingin mencoba menyesuaikan mirip-mirip dulu? Ustaz, sesuai dengan Nabi. Kapan lagi kita mendapatkan seperti ini? Pahalanya banyak katanya. Baik, sebelum saya lakukan, saya sampaikan dulu, sholat gerhana itu 2 kali ruku, 2 kali sujud. Karena 2 kali ruku, suratnya ada 4. Di setelah baca surat, ruku, bangun lagi, baca surat lagi. 4 ini mohon izin, surat pertama kalau ingin persis seperti Nabi, saya akan baca Al-Baqarah sampai selesai. Surah kedua Ali Imran sampai selesai, surah ketiga An-Nisa sampai selesai, yang keempat baru Sabbih isma rabbikal a'la. Tanpa saya tanya lagi, hampir semua mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. Turun gitu ya. Jadi kita bisa ambil yang sekiranya mudah untuk kita kerjakan tanpa membebani kita. Silakan. Salat malam kalau belum bisa 11, mulai dengan 2 rakaat dulu. Witirnya 1, tambah lagi. Kalau Anda bisa kerjakan ini, ikuti Nabi dalam setiap kehidupan, perhatikan. Maka hasanah. Hasanah itu bukan hanya mendapatkan kebaikan. Hasanah itu kebaikan yang melahirkan pahala. Jadi setiap Anda ikuti Nabi, alhamdulillah, itu ada pahalanya. Makanya orang Islam selalu berdoa kepada Allah supaya dunianya dapat pahala, akhiratnya dapat pahala. Doa paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Ini doa sapu jagat ya. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Cuman Anda yang punya istilah ya. Itu Al-Baqarah ayat 201, posisi paling kanan sebelah bawah.